Kisah hidup Raja Saka Zulu, pendiri Kekaisaran Zulu, sang pejuang yang mengubah Afrika Selatan. Masa kecil Saka Zulu 1787-1802. Saka Zulu lahir sekitar tahun 1787 di wilayah yang sekarang disebut KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Ia adalah anak dari Senzangahona, kepala suku kecil Zulu, dan Nandi, seorang perempuan dari klan Langeni. Hubungan orang tuanya tidak direstui, sehingga Saka dan ibunya diusir dari suku Zulu. Mereka mengungsi ke suku Langeni dan kemudian ke suku Mtetoa. Di bawah kepemimpinan Dingiswayo, Saka mengalami masa kecil yang sulit. Ia sering diolok-olok karena statusnya sebagai anak di luar nikah. Tetapi kesulitan ini justru membuatnya kuat. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ketangguhan fisik. Masa remaja dan awal karir militer. 1802-1816. Ketika mencapai usia remaja, Saka bergabung dengan pasukan Mtetoa yang dipimpin Dingiswayo. Disinilah ia menunjukkan bakat militernya yang luar biasa. Ia mengembangkan taktik bertempur baru, seperti formasi ikat kepala kerbau, the bull as horns, yang kemudian menjadi taktik khas pasukan Zulu. Di bawah Dingiswayo, Saka belajar tentang kepemimpinan dan strategi perang. Ia juga mendapatkan pengalaman bertarung dalam berbagai perang suku. Karena kecakapannya, ia diangkat menjadi panglima perang dan mendapatkan pengikut setia. Pada tahun 1816, ayahnya, Senzangahona, meninggal dunia. Saudara tirinya, Sigujana, menggantikannya sebagai kepala suku Zulu. Dengan bantuan Dingiswayo, Saka merebut tahta dan membunuh Sigujana, menjadikannya pemimpin suku Zulu, mendirikan Kekaisaran Zulu 1828. Setelah menjadi kepala suku, Saka mulai memperluas wilayahnya. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga inovasi dalam strategi militer. Berikut beberapa reformasi yang dilakukan Saka. 1. Reformasi militer. Menggantikan tombak lampar Assegai dengan tombak pendek bermata lebar Itoa untuk pertempuran jarak dekat. Melatih prajuritnya untuk bertempur tanpa alas kaki agar lebih gesit. Mewajibkan prajurit untuk tetap selibat agar fokus pada pertempuran. 2. Strategi perang baru. Menggunakan formasi ikat kepala kerbau untuk mengepung dan menghancurkan musuh. Memanfaatkan elemen kejutan dan serangan cepat. 3. Ekspansi wilayah. Saka menaklukkan suku-suku tetangga seperti Ndwandwe, Kwabe, dan Hlubi. Ia menyatukan suku-suku di Afrika Selatan di bawah Kekaisaran Zulu yang kuat. Selama masa pemerintahannya, Saka mengubah suku Zulu dari kelompok kecil menjadi kerajaan besar dengan pasukan yang sangat terlatih. Puncak kekuasaan dan kebijakan. Saka 1827. Pada puncak kekuasaannya, Saka memimpin lebih dari 250.000 rakyat dan pasukan yang tak tertandingi di Afrika Selatan. Ia juga menerapkan beberapa kebijakan unik, sistem sosial dan ekonomi, memperkenalkan sistem administrasi militer dalam pemerintahan, memastikan pasokan makanan yang cukup untuk tentaranya dengan mengatur persediaan dan distribusi hasil pertanian, mendorong perdagangan dengan bangsa Eropa, meskipun tetap waspada terhadap kolonialisasi. Pemerintahan yang keras. Saka dikenal sebagai pemimpin yang keras dan tidak mentoleransi pengkhianatan. Ia menghukum berat siapapun yang menentangnya. Ia juga menggunakan propaganda untuk menjaga loyalitas rakyatnya. Pada tahun 1827, ibunya, Nandi, meninggal dunia. Kematian ini sangat memengaruhi kejiwaan Saka. Ia memerintahkan massa berkabung nasional yang ekstrem, termasuk melarang rakyat menanam tanaman selama 1 tahun, membunuh ribuan orang yang tidak berduka dengan cukup dalam, dan bahkan membunuh wanita hamil agar mereka tidak mengalami kehilangan seperti dirinya. Kejatuhan dan kematian Saka 1828. Kebijakan keras Saka mulai membuat rakyat dan para pemimpinnya tidak puas. Pada tahun 1828, 2 saudara tirinya, Dingan dan Melangana, bersama dengan seorang jenderal kepercayaan Saka, Mwopa, bersekongkol untuk membunuhnya. Pada tanggal 22 September 1828, mereka menyerang dan membunuh Saka di Istana Dukuza. Setelah kematiannya, Dingan mengambil alih kekuasaan dan mengubah beberapa kebijakan Saka untuk mengurangi ketegangan di kerajaan. Warisan Saka Zulu. Saka Zulu meninggalkan warisan yang luar biasa. Militer, ia merevolusi perang di Afrika Selatan,
menciptakan pasukan yang paling kuat di wilayah itu. Politik, ia menyatukan banyak suku dan membentuk kekaisaran Zulu yang kuat. Budaya, hingga hari ini, nama Shaka Zulu masih dikenang sebagai simbol kepemimpinan dan kekuatan di Afrika Selatan. Meskipun ia tewas akibat pengkhianatan, pengaruhnya tetap hidup dalam sejarah Afrika Selatan dan dunia.